Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza, NIM 2019-12061, kelas akuntansi 4B. Kali ini saya akan membahas tentang kasus Enron dan KAP Arthur Andersen. Yang pertama adalah kasus Enron. Mari kita bahas apa, kapan, dan di mana kasus ini terjadi. Enron merupakan perusahaan gabungan yang bergerak di industri energi yang berbasis di Houston, Texas, Amerika Serikat. Selain di bidang energi, Enron melakukan diversifikasi di bidang lain, tak terkecuali industri non-energi. Kasus Enron mulai terungkap akhir tahun 2001 dan di tahun 2012 berefek domino ke penurunan harga pasar keuangan global. Apa yang terjadi pada Enron? Pada kasus Enron diketahui ada terjadinya moral hazard, di antaranya manajemen fraud atau kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen, manipulasi laporan keuangan, SPE yang dibentuk tidak independen, conflict of interest, ethical issue. Mengapa hal ini bisa terjadi pada Enron? Perilaku moral hazard Enron membuat runtuhnya perusahaan ini. Menurut teori fraud, terdapat 3 pilar mengapa perilaku non-etis ini terjadi. Yang pertama adalah pressure atau tekanan, yang kedua opportunist atau peluang, yang ketiga rationalization atau rasionalisasi. Perilaku non-etis yang dilakukan Enron. Yang pertama, melebih-lebihkan pendapatan keuntungan. Yang kedua, markup cost of balance sheet pada utang. Yang ketiga, offset kerugian atas interest saham Enron. Yang keempat, memperkaya beberapa eksekutif Enron. Yang kelima, memanipulasi harga saham Enron. Yang keenam, menghindari aturan-aturan akuntansi. Yang ketujuh, manajemen Enron melakukan window dress. Transaksi penting Enron dengan SPE yang menyebabkan kegagalan Enron. Transaksi Jauko, kemitraan LJM atau lembaga penjaminan mutu, kemitraan LJM dan Raptor, LJM2 dan Raptor. Transaksi Jauko. Jauko merupakan proyek SPE yang dilakukan Enron. Proyek ini tidak menarik perhatian investor luar, maka itu Enron mensiasati dengan memutar dana di perusahaan dan anak perusahaan. Proyek ini dibentuk November 1997. Di sini Enron hampir tidak mengeluarkan modal, bahkan modalnya kurang dari 3%, yang dimana tidak sesuai pengaturan keuangan yang 3%. Kemitraan LJM dan Raptor. Investasi Enron G. Wright James dari nilai $10 juta dalam 2 tahun meningkat menjadi $300 juta, dan Enron mencatat dalam laporan laba rugi pengakuan Enron ini tidak sesuai dengan prinsip GAAP. Kemitraan LJM dan Raptor. Kemitraan LJM2 dimaksud untuk berfungsi sebagai mitra umum melalui perantara untuk mendorong investasi luar untuk digunakan dalam mendorong berbagai aset yang ingin disindikasi oleh Enron. LJM2 dan Raptor. Fastow melaporkan kepada investor LJM2 bahwa Raptor mendapat retur 125%. Raptor didesain untuk mengurangi risiko yang berhubungan dengan portofolio investasi kepemilikan dan didukung oleh saham Enron. Raptor menjamin kerugian potensial atas investasi Enron selama pasar saham Enron naik. Hal ini dapat disimpulkan, pihak manajemen Enron telah melakukan berbagai macam pelanggaran praktis bisnis yang tidak sehat dan keluar dari prinsip GCG. Ketidakindependensi KAP pengauditan Enron. Solusi yang dapat diambil, perlu ditetapkan GCG yang konsisten, menerbitkan peraturan yang jelas untuk mengatur transparansi pengungkapan transaksi keuangan antara perusahaan,
Tuntunan hukum kepada manajemen Enron, jasa audit KAP dipisah dengan jasa konsultan. Yang kedua yaitu kasus KAP Arthur Andersen. Arthur Andersen adalah perusahaan jasa profesional terbesar di dunia yang paling dihormati yang berdiri sejak 1913. Merupakan KAP Big Five pada masanya, yang dimana sekarang telah menjadi Big Four, antara lain PricewaterhouseCoopers, EY, KPMG, dan Deloitte. Keruntuhan Andersen atau BFA. BFA merupakan perusahaan amal nirlaba di Amerika Serikat yang dimana menipu investor dengan menyembunyikan kerugian dari investor, yang dimana kala itu auditornya adalah Arthur Andersen. Masalah audit Arthur Andersen. Kliennya yaitu WorldCom, Enron, Global Crossing, Watts Management, Sunbeam, BFA. Keruntuhan Andersen. Sunbeam melakukan pengelembungan dana melalui strategi penipuan akuntansi. Selain itu, perusahaan melakukan tindakan tidak benar buy and hold. Masalah Andersen dengan Sunbeam berakhir dengan tuntunan class action dari investor Sunbeam. Keruntuhan Andersen, Watts Management. Andersen juga terlibat dalam pengadilan atas dana akuntansi yang dipertanyakan mengenai pendapatan yang lebih pada Watts Management. Andersen memperoleh biaya tambahan dari Watts Management dengan melakukan tugas khusus. Keruntuhan Andersen, Enron. KAP Andersen menghancurkan dokumen bukti-bukti audit Enron yang menghambat putusan pada kasus ini. Andersen juga Enron, kliennya, mengalami keruntuhan. Keruntuhan Andersen, WorldCom. Pada kasus ini, WorldCom yang merupakan klien terbesar Andersen melakukan penyimpangan sebesar 39 miliar. Andersen bersikeras bahwa penyimpangan tidak pernah diungkapkan kepada auditor. Hal-hal yang dilakukan oleh KAP Arthur Andersen dalam kaitan pelanggaran etika: tidak independen, tidak mengungkapkan kecurangan Enron, memusnahkan dokumen bukti-bukti audit Enron, lebih mementingkan keuntungan dan segala sesuatu diukur dengan uang, menyetujui kesepakatan bersama Enron untuk memanipulasi laporan keuangan. Kesimpulannya, fungsi auditor independen tidak hanya memastikan bahwa laporan keuangan sebuah perusahaan sesuai dengan aturan dan standar akuntansi, tapi juga memberikan investor dan kreditur gambaran yang fair serta akurat yang telah terjadi. Perlunya nilai pada bisnis seperti IQ, EQ, dan SQ dapat meminimalisir pelanggaran etika. Banyak perusahaan yang hancur karena mengindahkan aspek spiritualis. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.